Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda? Semoga sehat selalu ya. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Hari ini kita sudah masuk di semester 2, yaitu di tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah materi IPA, yaitu membahas tentang perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, materi bahasa Indonesia, yaitu menyajikan ringkasan teks pengertian suhu dan panas. Oke, anak-anak, disimak videonya ya. Oke, sumber energi panas adalah suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas dikatakan sebagai sumber energi panas. Contoh sumber energi panas adalah matahari, api, gesekan benda, dan listrik. Nah, yang pertama kita akan membahas sumber energi panas, yaitu matahari. Matahari menghasilkan panas, oleh karena itu matahari juga disebut sebagai sumber energi panas. Suhu permukaan matahari sekitar 6000 derajat Celcius atau sekitar 200 kali suhu tubuh manusia. Karena suhunya sangat tinggi, panas matahari terasa hingga ke bumi. Sumber energi panas yang kedua adalah api. Api adalah sumber panas. Untuk mendapatkan api, kalian membutuhkan bahan bakar dan udara. Bahan bakar yang digunakan dapat berupa kayu bakar, kertas bekas, dan gas. Selain bahan bakar, udara juga diperlukan, karena tanpa udara api akan mati. Kemudian yang ketiga adalah gesekan benda. Pada zaman dahulu, api dihasilkan dengan menggosokkan dua benda, misalnya kayu dengan kayu atau batu dengan batu secara terus-menerus. Panas yang terjadi dapat menimbulkan percikan api. Percikan api yang mengenai benda kering seperti daun kering jika ditiup akan menghasilkan api yang besar. Kemudian yang keempat adalah listrik. Listrik menghasilkan energi panas. Contohnya energi panas setrika berasal dari listrik. Selain setrika, banyak peralatan listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya dispenser dan rice cooker. Selanjutnya, pemuaian dan penyusutan benda. Pemuaian dan penyusutan benda terjadi karena perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas benda. Makin panas suatu benda, suhu benda tersebut makin tinggi. Suhu menunjukkan energi panas yang dimiliki suatu benda. Berikut adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, kaca dapat retak atau bahkan pecah akibat pemuaian saat terkena panas. Selanjutnya, yang kedua adalah ban sepeda, motor, dan mobil. Jika ban sepeda dipompa, maka akan mengeras. Hal itu terjadi karena udara masuk ke dalam ban. Jika udara dalam ban terlalu banyak, maka ban akan terlalu keras dan tidak nyaman untuk dikendarai. Ban yang diisi terlalu banyak dapat meletus. Selanjutnya yang ketiga, kawat kabel listrik dan kabel telepon. Kabel listrik yang tampak mengendur bertujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari pada saat mengalami penyusutan. Selain itu, pemasangan itu juga bertujuan agar kawat atau kabel tidak putus saat tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat adalah pemuaian pada gelas kaca. Pernahkah kalian melihat gelas kaca yang pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal itu terjadi karena pemuaian yang terjadi pada gelas tidak merata. Contoh yang kelima adalah pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan rel kereta api tidak dibuat rapat, tetapi dibuat bercelah antar dua batang rel. Hal itu dilakukan untuk memberi ruang pada saat rel memuai akibat terkena panas. Selanjutnya yang keenam adalah pembuatan termometer.
Termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Setelah beberapa lama, cairan dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah menerima panas dari tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, cairan akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Beberapa tokoh penemu termometer. Termometer pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei. Termometer ini disebut termometer udara. Selanjutnya, tokoh penemu termometer yaitu pada tahun 1714 ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi raksa. Ia memilih suhu campuran es dengan garam ketika membeku sebagai titik tetap bawah yaitu 0 derajat. Pada tahun 1742, seorang ilmuwan Swedia yang bernama Anders Celsius membuat termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Ia membuat titik tetap bawah ketika es mencair dan titik tetap atas ketika air mendidih. Titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atas 100 derajat. Selanjutnya, materi bahasa Indonesia yaitu kata kunci dalam paragraf adalah pokok bahasan yang penting yang dapat disimpulkan dari paragraf tersebut. Berikut adalah cara mencari kata kunci dalam sebuah paragraf. Yang pertama, carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Yang ketiga, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Biasanya kata tersebut diucapkan kembali, tetapi diganti dengan kata lain. Perhatikan paragraf berikut ini, yaitu mencari kata kunci dalam paragraf tersebut. Nah, di situ ada kata yang diulang-ulang yaitu seperti orang tua, masyarakat, dan sekolah. Nah, itu adalah kata kunci dari paragraf tersebut. Anak hebat, silahkan dikerjakan tugasnya halaman 8 sampai 9 nomor 3 sampai 6 dan halaman 14 nomor 1 sampai 2 di buku tematik. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.